Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, keren adik-adik semuanya. Kakak percaya, meskipun kita masih sekolah minggu online, tapi pasti adik-adik semuanya semangat dan antusias. Ya, oke, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, kita sudah bertepuk tangan, sudah menari buat Tuhan. Sekarang saatnya kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik semua, alat tulisnya boleh disiapin ya. Boleh siapin bukunya, pensil atau pulpennya juga. Karena nanti adik-adik boleh catat tuh ya rangkumannya ya. Nanti boleh dikirim di grup sekolah minggu adik-adik ya. Oke, nah hari ini Kak Esther mau cerita tentang kasih yang besar. Yuk, tapi sebelum Kak Esther cerita, adik-adik semua boleh duduk yang manis, duduk yang rapih. Ya, kalau rambutnya panjang menutupi telinga, boleh nih dibuka dulu. Biar nggak nutupin telinganya, biar bisa kedengeran. Ya, oke duduknya yang rapi, yang manis. Oke adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang apa tadi judulnya? Bener, kasih yang besar. Kita sama-sama saksikan ya. Kita sama-sama dengerin firman Tuhan hari ini ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang kasih yang besar. Apa sih kasih yang besar? Yuk, sebelumnya kita sama-sama buka dulu Alkitab kita di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih dari Allah ini sangat besar adik-adik. Yuk kita dengerin sama-sama ceritanya. Nah, kasih yang besar itu adalah kasih dari Allah. Kita bisa berjalan, kita bisa berlari, bermain, melompat-lompat, lalu kita bisa berdoa sama Tuhan, dan kita bisa makan makanan yang enak, makan makanan yang nikmat. Itu semua bisa kita lakukan karena Allah yang mengasihi kita adik-adik. Dia memberikan kita mulut, tangan, dan juga tubuh yang sehat buat kita karena Tuhan, karena Allah mengasihi kita semua. Tapi adik-adik, kasih yang tadi kakak bilang itu masih kasih yang kecil. Nah, kasih yang lebih besar lagi itu ada dari Tuhan. Besar banget. Lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Nah, kasih yang besar itu yaitu Allah telah memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini untuk kita semua, untuk adik-adik, mama papa, untuk Kak Esther, dan untuk semua orang yang ada di dunia ini. Allah memberikan anaknya yang tunggal yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus datang ke dunia ini karena Allah telah melihat dari surga bahwa manusia telah berbuat jahat. Manusia melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Allah. Manusia melakukan kejahatan adik-adik. Ada yang mencuri, berbohong, lalu tawuran, berantem. Bahkan kadang kita juga lebih asik dengan gadget kita. Kita lebih asik dengan game. Main game sampai kita lupa malas belajar, sampai kita lupa mengerjakan tugas. Padahal Tuhan Yesus ada loh di dekat kita. Tapi
kita tetap cuek sama dia, kita tetap cuek sama Tuhan Yesus, dan kita lebih asik sama handphone kita. Kira-kira bagus nggak ya adik-adik seperti itu? Nah, hal-hal tadi itu tidak baik dilakukan adik-adik. Maka oleh sebab itu Allah memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia. Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk menghukum manusia karena telah melakukan kejahatan, tetapi Yesus Kristus datang ke dunia ini karena kasih-Nya yang besar buat kita semua. Dia melihat manusia yang melakukan kejahatan itu harus dihukum, tetapi Yesus tidak mau manusia dihukum. Maka Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari hukuman. Dia menyelamatkan manusia dengan mati di kayu salib. Dia datang untuk mati di kayu salib, bukan untuk senang-senang. Tapi dia datang menggantikan manusia yang telah berbuat jahat. Nah, adik-adik, kasih Allah yang begitu besar diberikan untuk semua orang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan hadiah yang besar. Nah, kakak mau tanya, adik-adik suka tidak mendapatkan hadiah? Pasti adik-adik suka ya mendapatkan hadiah, apalagi kalau hadiahnya besar banget. Hadiah yang besar ini tidak ada dijual di toko manapun ya adik-adik. Nah, tapi hadiah yang besar ini hanya Allah saja yang memberikannya buat adik-adik, buat kakak, buat mama dan papa. Nah, adik-adik mau tidak mendapatkan hadiah yang besar itu? Pasti semuanya mau. Hadiah yang besar itu adalah hidup yang kekal di surga bersama dengan Allah. Oleh karena itu, untuk kita bisa mendapatkan hadiah yang besar itu, ada caranya nih adik-adik. Yang pertama, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Nah, lalu yang kedua, kita harus mengasihi Yesus Kristus. Kalau kita sudah percaya dan sudah mengasihi Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan hadiah yang besar itu dari Allah. Nah, yuk adik-adik kita sama-sama belajar buat kita bisa percaya selalu sama Tuhan, buat kita juga terus mengasihi Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita adik-adik. Ya, jadi kita jangan cuma mau dapat hadiahnya saja, tapi kita juga harus melakukan bagian kita ya adik-adik. Ya, bagian kita itu yang tadi, percaya sama Allah, lalu mengasihi Yesus Kristus juga. Nah, Allah mau kita percaya dan mengasihi Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus yang telah memberikan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita semua. Oke, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan tentang kasih yang besar. Ya, ayatnya di mana tadi? Yohanes 3 ayat 16. Nah, nanti itu bisa menjadi ayat hafalan adik-adik juga ya. Oke, boleh dicatat adik-adik. Nah, kakak juga mau kasih pengumuman buat adik-adik semua untuk menyiapkan celengan. Ya, nanti adik-adik bisa nabung supaya kita sama-sama membantu untuk pembangunan gedung sekolah minggu kita semua. Ya, jadi nanti adik-adik bisa ibadah sekolah minggu onsite di gereja lagi nih. Ya, oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar untuk nabung adik-adik ya. Kalau misalnya adik-adik dikasih uang jajan, boleh tuh disisihin sedikit, ditabung. Nanti celengannya minta mama atau papa untuk belikan ya adik-adik ya. Nanti tabungannya boleh dikumpulkan ya ke kakak-kakak sekolah minggu setiap bulannya. Oke? Nah, adik-adik
sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau sama-sama berdoa yuk. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya semua. Kita berdoa sama-sama ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar tentang firman-Mu mengenai kasih yang besar. Kiranya Tuhan ajar kami untuk kami terus punya kasih kepada Engkau, karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Kiranya terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang telah Kau berikan buat hidup kami. Terima kasih buat kesehatan, buat tubuh yang sempurna, buat papa, mama, kakak, adik yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, biar firman-Mu pagi hari ini yang sudah kami dengar bisa terus tertanam, bertumbuh, berbuah dalam hati kami, dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya biar Yesus terus yang memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Oke, nanti jangan lupa untuk kirim absennya ya, dan juga ringkasan atau rangkumannya di grup sekolah minggu ya adik-adik ya. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati semuanya.